Tingginya berapa? 182. Nah, saya Kamu? 183. Oh. Fakta gitu ya. Jadi untuk tinggi itu sebenarnya bukan karena bule aja gitu, tapi Kalau di Rumania kita makan mungkin waktu kecil minimal 3 buah. Waktu kecil saya gendut, nanti kita kasih foto ya. halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita adalah di sofa ini, terus ada story time. Kita mau ngomong apa ya hari ini? Jadi kita mau bahas karena kemarin itu di komen-komen banyak yang bilang Batina bule itu tinggi, Batina bule tinggi. Jadi tingginya karena dia tuh bule gitu, padahal kan faktanya nggak seperti itu gitu ya. Ya, bukan juga. Jadi ada orang Indonesia pun ada yang bisa lebih tinggi dari Tina. Example dia, dia lebih tinggi dari saya. Ya begitu. Iya. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa Subscribe, dan loncengnya juga ya. Batina Bule's Adventure. Oke, yang pertama apa ya? Karena ya ada banyak, ya bukan cuma bule tinggi kan, adalah Bayu yang lebih tinggi dari saya. Enggak jauh sih, cuma 1 cm, tapi dia proud gitu. Aku lebih tinggi. tingginya berapa? 182. Nah, saya Kamu? 183. Oh. Masih menang 1 cm. Betul. Tapi bule itu juga misalnya ada banyak bule gitu ya yang Pendek banget. terkenal kan pendek juga, misalnya Lionel Messi gitu. Messi ya. Tingginya cuma 169 Gitu, iya. Terus Itu mungkin ya, itu seperti aku baca orang Indonesia biasa, like the average Indonesian 170, tapi dia kan Amerika Latin, jadi jauh orangnya di sana juga biasa tinggi-tinggi. tapi kayaknya Indonesia nggak 170 deh, masih 165 atau berapa. Masa? Oh ya? Oh, Nanti kita cek lagi. nanti Terus, kita ceweknya juga bule yang terkenal itu misalnya Shakira. Shakira ya, Di bawah 150 cm kalau nggak salah ya. 153. Ya, tahu ya. 53 terus Itu pendek ya kan? Pendek banget kalau bilang kalau lagi ngomong bule. Karena ada banyak orang yang lagi liatin saya, oh kamu tinggi banget, oh tapi buat biasa ya, bule-bule itu tinggi semua, tapi enggak juga kan? sama ini yang terkenal itu yang main di film Avenger, Black Widow, siapa namanya? Scarlett Johansson? Scarlett Johansson, dia tingginya 150-an juga. Itu dia research. Nah jadi kita mau bahas gitu, jadi ada beberapa fakta gitu ya. Jadi untuk tinggi itu sebenarnya bukan karena bule aja gitu, tapi pertama dari faktor genetik ke Ya orang pasti, tua ya. kalau turunannya tinggi, enggak mungkin, kalau enggak ada masalah ya genetik, enggak mungkin anaknya atau ya saudara-saudara itu pendek kalau orang tuanya tinggi, itu satu. Tapi enggak cuma itu, ada banyak cases yang anaknya bisa lebih pendek dari orang tuanya. Itu sih enggak terlalu normal karena itu kan turunan genetik. Tapi kenapa ya kita baca terus? Iya, jadi kalau orang tuanya tinggi ya, ya beruntung juga karena punya kesempatan untuk lebih tinggi. Tapi nggak cuman itu aja, karena ada juga dari makanan ya. Ya makanan, tapi ya makanannya mungkin kita ngomong nanti karena aku tadi bilang ada mungkin orang tuanya yang tinggi tapi anaknya yang lebih pendek. Itu kenapa ya, mungkin seperti kita baca kurang istirahat waktu kecil, tidurnya telat ya kan? Gini, jadi kalau makanan itu emang benar kalau rata-rata itu bule itu di Rumania berapa tingginya? Orang rata-rata kayaknya di atas 175 ya atau Cewek 175, cowok mungkin 185 cowok. Nah itu tinggi, tapi mereka lebih selain genetik juga, tapi makanannya beda gitu, orang Indonesia Pasti sama ya. orang bule gitu. Ya pasti, aku sih nggak mau ngomong, aku suka banget kuliner Indonesia, aku suka banget makanan Indonesia, tapi di sini makanannya kalau dikasih anak-anak seperti kita makan seharian ya, ada cuman mungkin protein yang digoreng
Ya, dagingnya digoreng biasa dan nasi banyak karbo dan banyak protein. Tapi kalau anak itu atau orang muda ya, harus ada banyak vitamin, kalsium, tulangnya kan harus ada banyak kalsium, vitamin. Selain protein dan karbo ya yang biasa ada di menu-menu daily orang Indonesia. Kalau di Rumania kita makan mungkin waktu kecil minimal 3 buah setiap hari. Dan kalau di Indonesia sih aku waktu pertama datang aku kaget ada tomat dan itu how is called cucumber. The cucumber and the tomato. Buat di sini cuma dekorasi di piring aja biar piringnya nggak kelihatan kosong. Cuman pelengkap ya. Iya. Kalau di Eropa itu sebenarnya penting ya, harus banyak. Iya, masakannya harus ada banyak sayur-sayur seperti karena aku dikasih tutur kalau saya lagi masak pasti ada banyak sayurnya. Kalau orang Indonesia coba kayak apa ini kayak campur-campur semua, tapi tutur sih udah biasa, udah suka karena dari kecil dikasih begitu. Jadi kesimpulannya kalau orang Indonesia itu kita lebih banyak makan karbohidrat. Kalau bule karbohidratnya lebih sedikit, proteinnya banyak ya sama sayuran gitu ya. Iya ya, sama vitamin proteinnya ya lebih banyak. Tapi sekarang di Eropa nggak tahu karena tren vegan semua, jadi nggak tahu bagaimana sekarang proteinnya. Tapi bisa sih dapat protein dari telur dan banyak sayur. Tapi ya tetap waktu saya kecil nggak ada vegan, jadi ya. Makanya pemerintah itu lagi kan dari dulu udah jalanin. Ada Indonesia udah bikin 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan cuma nasi aja, tapi ada ikan, ada sayuran, ada susu. Pokoknya ya itu lengkap lah. Seluruh dunia ya harus ada begitu. Nah itu jadi supaya masa pertumbuhannya itu, ini pentingnya sih sebenarnya pas lagi masa pertumbuhan ya dari ya kecil. Pasti dari kecil sampai teenager mungkin. Karena waktu 15-16 sudah semua lengkap ya, udah nggak tumbuh lagi atau udah nggak, you're not growing so much more. Jadi ya sampai waktu itu kalau masih growing, jadi itu penting banget makan sehat dan tidurnya cukup ya juga. Nah jadi itu mungkin alasannya kenapa pemerintah kita mau 4 sehat 5 sempurna, jadi supaya orang Indonesia lebih sehat-sehat, lebih tinggi-tinggi ya. Ya biar bisa juga lebih tinggi-tinggi. Ada lagi, pertama kan faktor genetik keturunan, kedua makanan. Ketiga gaya hidup. yang itu yang misalnya istirahatnya cukup. Harus ya. Anak sih harus buat orang dewasa harus minimal 8 jam. 8 jam sudah cukup. 7-8 jam, tapi buat anak kecil harus minimum 10 jam. Jadi kalau tidurnya terlalu malam, bangunnya nggak mungkin bisa siang karena harus sekolah atau harus kerja anak bukan kan, tapi harus sekolah, jadi harus tidurnya jangan setengah malam ya. Harus jadi kalau atau tidur siang penting banget juga buat anak-anak. Iya, pokoknya istirahatnya harus cukup gitu. Iya. Apalagi di masa pertumbuhan, kalau saya dulu itu masih TK, SD, SMP itu jam 8 udah tidur, jam 9 udah tidur. Itu aneh buat saya, aku enggak, tapi baru bangun lagi subuh gitu. Jadi istirahat. Subuh itu jam berapa? Jam 5, jam 6. Oh, itu pagi banget. Kalau orang Indonesia tuh jam 6 tuh harus bangun, soalnya jam 7 sekolah. Iya. Kalau Rumania? Ya, juga aku tidur jam tapi berapa Rumania masuk sekolah dulu? 7:30. Kita jam 7. Saya 7:30, tapi sekolahnya deket banget di rumah. Jadi bapak saya bangunin saya 6:45, udah mandi, makan, pergi. Jadi kenapa harus bangunnya begitu? Dulu bangun jam 6 tambah macet-macet. Oh iya, di Rumania nggak ada macetnya, jadi gampang. Gitu. Jadi 3 itu ya. Jadi genetik, keturunan, gaya hidup, makanan, itu. Ya itu I think ya. Mungkin itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Jadi ya kalau mungkin most of my subscribers udah nggak bisa tinggi lagi, tapi kalau punya anak nanti ya mungkin kita cuma kasih masukannya dikit-dikit karena kita doa-doanya tinggi.
Jadi ya itu kalau mau tinggi seperti Mbak Tina bule itu Hidupannya harus rahasianya ya, sehat. harus semangat seperti itu. Ya tapi sih enggak, I never paid attention on it, tapi ya kalau datang di Indonesia dan lihat bedanya ya then you realize. Tapi ya maksudnya dari 3 itu bukan berarti 3-3-nya harus terpenuhi supaya tinggi. Betul. Itu salah satu aja. Kalau Tina kayaknya tidurnya nggak beres, makannya juga nggak beres ya dulu masih kecil. Oh makanya waktu kecil seperti itu Dor, makan apa aja kapan aja. Enggak, aku makan ya makan banyak banget ya. Waktu kecil saya gendut, nanti kita kasih foto ya. Makan cukup, tidurnya sih cukup juga, lumayan, minimal 8 jam pasti. Orang tua tinggi juga kan? Iya. Mamanya 180. Bapaknya 187. Tinggi-tinggi ya, tapi karena keluarga kita campur-campur juga, jadi ya begitulah. Tapi ya bisa karena ya pasti saya ada turunannya tinggi juga, tapi waktu kecil makan banyak sayur. Dan buat orang Indonesia sih mungkin bisa, nggak mungkin bisa, tapi ini saya ada example-nya bisa juga gitu. Terus ya kita kan cuma ngobrol-ngobrol, bukan ahli ya. Ya of course lah. Kalau misalnya ada cara-cara lain atau ada tips-tips lain supaya bisa tinggi, tulis di komentar ya, gitu ya. Biar yang lihat juga yang nonton, yang baca komentarnya juga tahu. Ya mungkin ada yang lain yang tahu lebih ya dari kita, jadi boleh di komentar juga. Dan minta maaf kalau ada yang ngomong salah, tapi ya cuman kita ngomong fakta ya, bukan kita yang bilang gitu. Ya begitulah kita kali ini. Terima kasih banyak nonton video ini, dan kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like dan komen juga, dan loncengnya juga kalau mau. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.